Halo, selamat berjumpa kembali bersama saya di situ Doni, diskusi seputar IT bersama saya Doni. Oke, teman-teman, di beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang, video dari, modul 3 ya, modul 3 tentang HTML, yaitu tentang paragraf. Kemudian sebelumnya juga sudah membahas tentang, tag, atribut, dan elemen, dan tentunya di pengenalan pada HTML. Kita memang sudah pernah membuat, materi ini, yaitu tentang heading atau judul. Tapi, di modul yang keempat ini kita lebih tekankan lagi tentang bagaimana sih sebenarnya proses di dalam HTML itu. Nah, yang kita ketahui di HTML ada judul atau title, kemudian ada heading, kemudian ada header, dan ada juga footer. Nah, kalau footer di video paragraf sudah sempat dicontohkan yaitu menggunakan tag, footer ya. Nah, teman-teman, bagaimana pada saat ini kita akan mencoba, memperdalam lagi tentang heading. So, jangan kemana-mana, kita langsung saja lihat videonya. Let's check it out. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya di situ Doni dalam diskusi seputar IT. Oke, teman-teman, bagi yang belum apa namanya belum uh, subscribe channelnya, jangan lupa seperti ini kita ketikkan YouTube, kemudian kita ketikkan pencarian, deteksi di situ Doni. Oke, diskusi seputar IT bersama saya Doni Jo. Nah, di sini ada channel saya. Oke, next. Di sini kita bisa melihat modul-modul sebelumnya, yaitu di modul 2, modul 3, modul, eee, kemudian ada di modul 1 ya, modul 1, 2, 3, dan sekarang adalah modul keempat untuk, eee, proses belajar HTML. So, kita langsung saja ke materi. Untuk tutorial lain juga bisa teman-teman lihat di channel saya, di video channel saya. Oke. Oke, kita langsung saja menuju ke video yang modul yang keempat, yaitu tentang heading. Kita belajar heading pada, HTML. Kita buka Notepad++-nya ya. Oke, seperti biasa kita ketikkan, mmm, tanda seru doc tipe ya, kemudian HTML. Oke, kemudian kita buat tag HTML, kita tutup selalu ya, kita tutup dengan tag HTML juga. Oke, langkah yang berikutnya selalu kita buat heading. Head, kita buat belajar membuat heading pada HTML. Oke, kita tutup dengan sorry, salah. Oke, kita cut, kita tutup dengan head. Nah, kita buat title. Title, belajar membuat heading pada HTML. Biarkan kita tutup dengan tag title, tag penutup. Oke, kita tutup dulu ya. Oke, kemudian kita buat tag, body, dan pada bagian akhir kita isikan tag body untuk kita menutup, tag body-nya dulu. Oke, next, kita akan coba untuk membuat heading. Yang pertama adalah di bagian body ini kita buat misal, ini adalah teks heading satu, maka, di bagian awal ini kita tambahkan tag-nya adalah H1, H1, kemudian di bagian akhir kita tutup dengan H1 atau heading pertama atau heading, mmm, kita tutup dengan hashtag tag H1, kemudian kita buka lagi, misal kita buat H2 ya, nanti kita bedakan ini adalah teks heading
H2, H, H kecil ya. Masa kita tutup slash H2 back H3 sampai dengan H6 kita kopikan saja. Ini H1 sampai kita blok, kita copy kanan, copy kemudian paste, Ctrl V, Ctrl V. Oke. Nah, kita sekarang urutkan H1, H2, H3, H4, H5, H6. Di sini kita H6, H5, H4, H3, H2. Oke, sudah ya. Oke, kita simpan dengan nama di folder khusus ya. Seperti biasa kita latihannya di mana? Kita ketikkan heading 1, heading 1 .html. Kita simpan. Oke, kita coba buka untuk headingnya. Heading 1. Kita double klik. Iya. Oke. Kita bisa lihat untuk hasil dari pembuatannya adalah heading. Di sini lihat teman-teman. Nah, ini bedanya heading dengan title. Kalau title itu di atas, judul tapi di atas atau Windows-nya. Judul dari Windows itu namanya title. Sedangkan heading adalah di bodinya. So, seperti itu. Oke. Kita simpan ya, kita simpan. Oke. Kita akan lanjut lagi untuk di latihan heading yang kedua. Kita kopikan dulu. Kita copy, kita buat file baru, kita paste, kemudian kita pada misal seperti ini kita buat pada body. Oke, pada body kita ganti judulnya menjadi belajar heading di HTML. Belajar heading di HTML. Oke. Di titelnya akan kita coba contoh heading HTML. Contoh heading pada HTML. Kita save, kemudian kita beri nama heading HTML, kita ganti heading 2, heading HTML, klik, kemudian kita buka di new tab ya. Nah, oke. Bodinya sudah ada berupa judul dengan heading 1 yaitu belajar di. Oke, kita buat isinya menggunakan paragraf seperti yang sudah pernah kita lakukan. Kita buka, kemudian kita tutup dengan /p ya. Oke, next segera kita ketikkan materinya. Contoh heading pada HTML. Nah, ini isi ya, ada 6. Heading pada HTML ada 6. Atau di sini 6. Oke, kemudian kita tambahkan lagi yaitu H1, H kecil H1, H2, H3, H4, H5, H6 dan H6 ya, karena seperti bahasa Indonesia. Oke, kemudian BR saya tambahkan di sini heading berfungsi untuk membuat judul pada artikel dan juga bisa BR bisa sebagai sub judul. Save, kita reload. Nah, di sini heading isinya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu dengan BR. Nah, kemudian kita coba tambahkan untuk subjudul yaitu H2 misalnya, membuat subjudul. Nah, kita ketikkan H2,
kemudian kita isikan P paragraf berikutnya, kemudian kita isikan, tutup dulu dengan tag P, kemudian kita isikan body pada paragraf berikutnya, sub judul atau subheading dimulai dengan tag H2 ya, H2 dan seterusnya. Kalau H1 itu judul paling besar, H2 itu lalu diikuti dengan garis berikutnya, lalu diikuti dengan tag selanjutnya sampai dengan 6. Sementara itu tag H1 BR digunakan untuk judul artikel. Nah, oke. So tentunya kita teman-teman sudah paham ya bahwa judul yang paling besar itu H1. Jadi semakin kecil angkanya semakin besar H1, kemudian H2. Oke, kita save. Kemudian kita reload. Oke. Di sini bisa kita lihat. Oh, di sini kita tutup dulu. Ini kenapa besar semua? Karena ternyata kesalahan ada di sini. Kita tutup sehingga nanti paragraf yang lain akan tutup. Reload. Ya, oke, sudah benar. Jadi membuat subjudul ini teman-teman, ini bisa dilihat ini adalah H2 dan ini H1. Kalau kita bandingkan ya, H2, H1, H2, H3, H4, H5, sampai dengan H6. Ini. Oke. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh berikutnya sekali lagi. Nah, teman-teman, untuk proses, jadi kita harus bisa membedakan antara heading, title, dan subtitle dan header. Ini teman-teman yang perlu kita tambah lagi adalah header. Ya, kalau kemarin kita sudah ada footer. Oke, next. Kemudian kita akan coba contohkan lagi dengan membuat heading. So kita tambahkan sedikit dengan materi tambahan, yaitu tambahan CSS ya, yang kita akan memodifikasi. Nah, agar untuk dari dari hasilnya, istilahnya bisa lebih bagus lah untuk penampilan. Oke, kita langsung saja untuk heading. Kita akan memodifikasi pada headingnya, yaitu H1 ini akan kita coba tambahkan dengan garis bawah dengan kita memodifikasi pada CSS-nya, yaitu di sini kita tambahkan style, kemudian kita tambahkan sama dengan tanda petik, kemudian text decoration, text strip decoration. Di sini sudah ada ya, kemudian kita kasih underline, kemudian kita titik koma, tanda petik tutup ya, dan ditutup dengan bahasa. Oke, apakah bisa berhasil? Ya, oke. So teman-teman, di sini kita bisa lihat belajar heading di HTML sudah ditambahkan dengan style sheet, yaitu decoration underline text decoration underline. So oke, kemudian untuk menambahkan selain itu ya, kita juga bisa, kita coba copy dulu. Kita akan mencoba contoh yang lain. Kita klik kanan copy, kemudian kita buat baru, kemudian kita pastekan. Kita simpan dulu di heading HTML3. Iya. Kita simpan .html, pastikan heading 3. Kita langsung saja kita buka untuk browsernya heading 3 di sini. Oke. Nah, kita modif lagi, kita modifier untuk penampilan dari modify dari
Salah satunya stylenya akan kita ganti, misal ini bukan tag decoration tapi misalnya tag transform, um, transform transform transform. Kemudian kalau kita ingat pada Microsoft Word, yaitu untuk huruf besar semua adalah uppercase, upper uppercase ya, di situ ada double klik. Perhatikan teman-teman, meskipun saya ini mengetiknya adalah huruf kecil, tapi pada saat saya simpan dan karena sudah saya transfer menjadi uppercase, maka pada penampilan di websitenya, di hasil di websitenya adalah tertuliskan huruf besar semua. So itu untuk merubah, jadi apa namanya, misal menjadi huruf besar semua uppercase, agar biasanya kalau judul kan apa namanya, biasanya ada uppercase. Oke, sekarang kita akan coba tambahkan background color. Seandainya ini misalnya subjudul ini kan kita tambahkan background color. Jadi kita modify dulu di bagian subjudul. Tentunya menggunakan CSS ya, style, kemudian kita tambahkan titik background, kemudian background color. Oke, titik, ada titik 2, kemudian kita kasih warna misalnya yellow, titik koma, kemudian ada titik tutup. Nah, tentunya teman-teman bisa mendeskripsikan warna-warna yang lain sesuai dengan keinginan untuk oke, sebelumnya saya tambahkan dulu di sini juga, saya tambahkan meta spasi caption, sama dengan biasanya di sini kita tuliskan UTF strip. Nah, kita reload ya. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini membuat judulnya. Jadi penambahan CSS-nya, style sheet ya, kita sudah bisa menambahkan judul. Misal kita ganti blue, tidak masalah. Oke, jadi kita juga sesuai. Oke, nah di sini blue, kemudian tapi sekali lagi kurang cerah ya. So, oke. Nah, kita sudah berhasil menambahkan warna heading pada konten web kita, yaitu membuat ada subjudul. So, oke, kemudian kita selain itu di dalam proses ini, biar kita mengetahui dalam proses pengetikan HTML nih, biar kita juga bisa mempelajari ini, kita perlu menambahkan komentar. Nah, bisa menambahkan komentar untuk sebagai penanda biar komentar itu apa namanya, dari komentar ini kita bisa menandai, oh ternyata letak script programnya ada di sini. Oke, nah oke, kita buat dulu file baru. Saya mau buat file baru ini, saya copy, kemudian saya buat file baru untuk di sini saya simpan dengan heading ya, tapi bukan heading ya, ini kita tambahkan komentar, komen 01.html. Oke ya, oke. Kita buka untuk komennya, komen 1. Oke. Nah, ini isinya masih sama, kita hapus tentunya. Oke, bodinya kita hapus, kita ganti menjadi yang paling ya sederhana-sederhana saja ya. Oke, di bagian ini saya hapus semua. Kita ketikkan saja misalnya di P apa namanya, tutup dulu dengan P, kemudian baru kita isi hello world. Membuat website PR titik.
Hello World, saya belajar membuat website menggunakan HTML. Nah, di sini kita bisa menambahkan komentar. Caranya adalah sebagai berikut. Misal contoh gini. Kita bisa menambahkan tanda petik, strip, kemudian ini adalah komentar. Oke, jangan khawatir teman-teman ketika berwarna hijau semua karena kita belum tutup. Dengan cara menutupnya adalah strip, kita kasih tag tutup. Oke. Komentar ini tulisan ini tidak akan muncul di tampilan website meskipun kita sudah simpan, kita reload tetap tidak. Karena di sini hanya komentar. Artinya apa? Komentar ini bisa kita gunakan untuk menandai bahwa oh saya mengetikkan program di sini. Nah, ini adalah komentar. Jadi teman-teman bisa membuat script program. Jadi misal nanti sudah ketika bahasa pemrograman kita sudah mulai banyak nih ya, maka kita bisa menandai misalnya ini letak dari paragraf, ini letak dari misalnya pada saat kita mau membuat tuntutan. So, di sini juga bisa. Untuk 2 baris jadi untuk 2 baris kita tinggal enter dan ditulis misalnya dalam 2 baris. Itu tidak masalah, yang penting adalah tanda tag tutupnya ini tetap di bawahnya. Kalau ini di sini, maka ini akan menjadi body. So, lihat. Ya, kita simpan, kita reload. Nah, di sini akan menjadi body. Tapi kalau untuk menambahkan komentar dengan 2 baris, maka tag tutupnya kita taruh bagian belakang. Oke, maka tidak akan menjadi body. Jadi, komentar ditandai dengan tanda berwarna hijau. Oke. Oke, demikian teman-teman kurang lebih untuk kita belajar untuk belajar membuat mulai dari heading 1, heading 2, heading 3 ya, mulai heading. Oke, kita review lagi. Mulai heading 1, heading 2 sampai heading 6 di sini. Sorry, saya ganti. Oke, heading 3, heading 4, heading 5 dan heading 6. Oke, saya save. Oke. Nah, kita bisa lihat. Oke, sudah berubah. Kemudian kita menambahkan style sheet dengan garis bawah. Kemudian kita menambahkan background color pada subjudul. Ya. Oke. Kemudian pada komen 1 kita menambahkan komentar. Oke, demikian tadi teman-teman untuk modul 3 pada HTML, yaitu pengenalan tentang heading. Oke, saya close. Oke, demikian tadi teman-teman. Kita sudah belajar bersama-sama tentang heading sebagai modul 4 di dalam belajar HTML. Kita akan ketemu lagi di modul-modul berikutnya, di tutorial yang berikutnya tentunya. Jangan lupa teman-teman klik like, share, subscribe, dan komennya untuk agar channel saya lebih berkembang dan kita bisa sekali lagi belajar bersama-sama tentang HTML dan video-video tutorial yang lain tentunya. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman. Sampai ketemu lagi. See you and dak.